sorry. guys. Saya punya apa namanya? Bapakku ini. Salah loh Pak. Tepuk tangan tadi Pak. Gitu. Nah, karena Pak Lalu sedang on cam, teman-teman aku minta izin off cam sebentar. Oke, silakan Pak Lalu, silakan. Iya, saya mau maaf tadi baru apa namanya? Baru masuk karena saya mendengar suara dari my best sister saya ini luar biasa. Ini udah asing sekali nih suara ini. Karena dulu kami sering di YouTube sama beliau saling menguatkan di situ ya. Yes. Dan ya saya bersyukur memang semua karena anugerah Tuhan ya, semua karena kasih karunia Tuhan kita bisa mengenal pribadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu yang saya sangat percaya sekali, bahwa saya percaya bahwa mungkin rekan-rekan mungkin sepakat bahwa agama itu tidak menyelamatkan kita masuk surga. Ya, tidak ada agama yang menyelamatkan masuk surga. Ya, agama Kristen juga tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan kita cuma satu pribadi. Ya, dia yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, mungkin banyak orang berkata, oh dia kan hanya sekedar jalan. Kalau jalan kita salah, ya tersesatlah kita. Makanya kalau saya pribadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki pemahaman yang benar, kepercayaan yang benar dalam hidup kita. Baru kita bisa hidup benar. Kalau kepercayaan bisa mengenal Yesus tuh, mungkin mereka bisa berkata, oh dia hanya sekedar nabi, dia hanya sekedar rasul, dia hanya sekedar utusan. Ya tergantung bagaimana kita meyakini dan menerima dia. Ya, kalau saya pribadi, saya mengenal dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dia kurios, ya, dia penguasa tunggal atas hidup saya. Nah, ini yang saya sangat percaya sekali bahwa, ya, saya sepakat tadi bahwa, ya, kalau orang mungkin berkata, semua agama baik, ya, saya juga, ya, mau dibilang setuju, ya, saya setuju, semua agama baik, ya. Tapi yang betul-betul kita bisa mengalami kebenaran di situ, ya, pribadi kita. Nah, kalau saya sekarang, saya mengalami kebenaran dalam pribadi Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata begini di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat ke-14. Di sana dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan, baik di sorga dan di bumi menerima namanya. Nah, ini yang saya sangat percaya sekali bahwa, ya, kalau kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan mudah tergoyah dengan pendapat orang lah, keyakinan orang lah, kepercayaan orang gitu loh. Ya, mungkin ada yang nanya juga sama saya, kalau memang dulu kamu kenal Tuhan, kamu kenal Allah, kenapa kamu bisa murtad? Ya, saya dulu tidak mengenal dia secara pribadi, karena saya punya keluarga, punya keyakinan yang dari keyakinan saya yang lama, ya saya ikut. Makanya saya sekarang pribadi ini, saya mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, makanya orang tua saya tidak bisa. Dulu pertama beliau keras menentang. Wah, saya udah dibilang mohon maaf, udah dibilang murtad, sudah dibilang kafir gitu loh. Tapi ketika saya menunjukkan pribadi Allah yang ada dalam kehidupan saya itu kepada orang tua saya, beliau bisa menerima. Bahkan ya beliau tidak bisa bilang saya ini kafir, tidak bisa bilang saya pokoknya yang jelek-jelek tidak pernah diucapkan seperti itu. Kenapa? Karena beliau melihat perubahan hidup dalam pribadi saya gitu loh. Ya, sekalipun saya tidak sempurna, saya punya kekurangan, saya punya kelemahan, tapi saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, oleh karya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya menjadi pribadi yang berbeda, yang tampil beda. Ya, saya bisa jadi berkat buat mereka, saya bisa menjadi contoh buat mereka, saya bisa menunjukkan bagaimana iman saya yang sekarang ini kepada mereka gitu loh. Makanya dari doa Rasul Paulus itu luar biasa sekali. Ya, kalau mungkin kakak bisa bantu baca di dalam Efesus 3 ayat yang keberapa itu ya, 16 ya. Makanya Rasul Paulus berdoa begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Efesus berapa Pak tadi Pak? Efesus 3 ayat yang ke-14 kakak.
Efesus 3 ayat 14. Aku bacakan untuk kita semua ya Pak ya. Efesus 3 ayat yang ke-14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Amin. Terus mereka. Oh, diteruskan Pak. Oke. Ya, sampai ayat 21 ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, ayat yang ke-15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Amin. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berkara serta berdasar di dalam kasih. Ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini yang saya sangat percaya sekali, kalau kita boleh saya bilang menjawab doa daripada Rasul Paulus ini, kalau kita betul-betul mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh informasi apapun. Ya, sekalipun orang berkata, dia menghina kita, kita akan santai, stay cool. Ya, kalau orang Lombok bilang. Kita akan stay cool, kita akan tenang, kita akan santai. Kenapa? Karena kita sudah ngalamin sendiri bahwa Dia sungguh satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, ini yang saya sangat percaya sekali, bahwa makanya penting buat kita menyadari bahwa Yesus datang ke dunia itu bukan untuk membawa agama, bukan untuk mendirikan agama yang baru, enggak. Tapi Dia datang ke dunia untuk memperkenalkan kerajaan Allah kepada setiap kita. Itu yang saya sangat percaya sekali. Makanya saya sering berkata begini, jangan puas hanya sekedar beragama Kristen. Ya, kalau kita puas hanya sekedar beragama Kristen, ya kita akan melakukan rutinitas agamawi dalam kehidupan setiap kita. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Makanya, mohon maaf nih kakak, mungkin agak sedikit panjang di sini, saya rindu untuk menyaksikan ini. Enggak masalah Pak. Kalau kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Kristus, ada tanda-tandanya. Ya, kalau kakak baca di di Markus 16 ayat 17, di sana dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ya. Kalau kita hanya sekedar beragama, kita ndak akan mengalami tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya, Bapak Ibu. Ya, banyak orang berkata, katanya Kristen tapi kok dukun, katanya Kristen tapi kok gitu. Nah, kenapa? Karena dia hanya sekedar beragama. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Kristus, firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Wow, keren. Makanya saya sejak percaya kepada Tuhan Yesus, saya tidak pernah takut menghadapi setiap masalah, setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap kesesakan. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena saya sadar bahwa Immanuel itu menyertai saya. Bahkan di sana dikatakan, Dia akan meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu sembuh. Sampai hari ini pun saya masih melayani. Kalau ada orang sakit, saya tumpang tangan kepada mereka dan mereka mengalami anugerah kesembuhan daripada Tuhan. Kenapa? Karena saya adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, di Yohanes 14 ayat 12 berkata begini, Yesus berkata kepada mereka, ya, barang siapa yang percaya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, itu tanda orang yang percaya kepada Yesus. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Apa yang pernah Yesus lakukan di dunia? Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan dunia, Dia mengalahkan dosa. Kita pun dikasih anugerah, ya, dikasih karunia untuk mengalahkan itu. Ya, makanya kalau kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan setiap kita. Nah, ini yang pertama yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Yesus Kristus. Ya, tadi yang pertama tadi itu jadilah orang Kristen yang percaya. Terus yang kedua, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayat 20 berkata begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat.
Tetapi siapa yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Makanya penting buat kita untuk ayo jadilah orang yang dapat dipercaya. Dipercaya sama Tuhan, dipercaya dengan sesama kita. Dan itu yang akan membuat kita menikmati berkat. Dan bukan hanya menikmati berkat, hidup kita menjadi saluran berkat. Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yang ketiga, jadilah orang Kristen kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, saya percaya kalau kita sudah menjadi orang Kristen kepercayaan Tuhan, rahasia-rahasia kerajaan surga Tuhan singkapkan melalui kehidupan setiap kita. Ya, makanya saya sering berkata, ayo jangan pernah puas hanya sekedar beragama. Ya, kalau kita hanya puas beragama Kristen, ya udah kegiatan agamawi yang kita lakukan. Ya, berbuat baik supaya kamu diselamatkan. Ya, beribadah supaya kamu diselamatkan. Ya, beramal supaya kamu diselamatkan masuk surga. Enggak, Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Kita berbuat baik, kita beramal, beribadah bukan supaya masuk surga, tetapi itu adalah ucapan syukur kita karena kita sudah pasti menikmati yang namanya kerajaan surga dalam hidup kita. Kenapa? Karena rajanya berdaulat atas hidup kita. Nah, ini yang betul-betul saya latih diri saya untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus untuk dibentuk supaya saya betul-betul mengalami bagaimana kuasa kerajaan itu berdaulat atas hidup saya. Satu ayat kakak mungkin bisa minta tolong baca di dalam Boleh. 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. 2 Petrus bentar Pak ya, saya ambil ini. 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. 2 Petrus. Nah, ini jaminan yang penting nih buat kita nih sebagai orang-orang yang percaya. 2 Petrus 1 ayat Ayat yang ke-11 Bapak. ayat yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat yang ke-11, dengan demikian kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Masya Allah. Ini Jesus Akbar gitu. Gitu. Ya, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Alkitab sudah berkata, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Untuk apa? Memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya main-main dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-10 kakak? Minta tolong kakak. Ayat yang ke-10. Yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, di sana dikatakan kamu tidak akan pernah tersandung, tapi dalam terjemahan lain berkata kamu tidak akan pernah murtad. Artinya meninggalkan Tuhan. Kalau saya dibilang murtadin, saya meninggalkan agama untuk ketemu dengan Tuhan. Betul. Makanya itulah bedanya agama sama kekristenan. Ya, agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Tetapi kekristenan itu adalah usaha Tuhan datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, makanya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya saya percaya kita tidak akan pernah murtad, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, kita tidak akan pernah menyalibkan Tuhan untuk kesekian kali dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh berpegang kepada kasih karunia-Nya yang sungguh nyata dalam kehidupan setiap kita. Dan ini akan membuat kita bisa menikmati kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan saya yang sungguh nyata dalam kehidupan setiap kita. Dan ini akan membuat kita bisa menikmati kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan saya pernah di sidang, saya pernah saksikan sedikit ya. Saya pernah saya mengalami bagaimana saya diproses di situ. Tapi rasa takut, rasa gentar itu tidak ada. Kenapa? Karena Immanuel itu menyertai saya. Makanya saya sering berkata bahwa Immanuel itu bukan hanya sekedar Allah menyertai kita, enggak. Immanuel itu artinya Allah di dalam kita. Allah bekerja melalui kehidupan kita. Itu Immanuel. Ya, makanya penting buat kita untuk ayo jangan, sekali lagi mohon izin saya bisa berkata, jangan puas hanya sekedar beragama Kristen. Betul. Ya, tapi jadilah orang Kristen yang percaya kepada Yesus, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Yesus, jadilah orang Kristen kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara dan saya pasti menikmati anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Bahkan saya percaya Tuhan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kebenaran kepada kebenaran, dari kasih karunia kepada kasih karunia, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tetap semangat. Luar biasa. Terima kasih banyak kakak sudah dikasih kesempatan untuk. Silakan Pak Lalu, kalau ada yang mau disampaikan lagi silakan. Kangen sekali sama Pak Lalu, ini udah berapa lama nggak masuk room ya? Sorry, teman-teman ya. saya sibuk sekali kakak soalnya
Paling-paling kalau pas ada waktu luang baru saya buka-buka TikTok sedikit. Buka Tadi ini TikTok, ya. anugerah nih. Saya buka TikTok langsung live. Tapi kok ini suaranya nggak asing nih. Ternyata saya punya my best sister nih. Gitu. Silakan Pak Lalu kalau ada yang mau diceritakan lagi Pak, silakan Pak. Ya, kalau saya pribadi sih banyak sih pengalaman bersama dengan Tuhan Kakak ya, karena lewat pengalaman saya bersama dengan Tuhan itu yang membuat saya menjadi kuat. Ya, makanya saya berusaha untuk bukan hanya sekedar mengenal Tuhan dalam hidup saya, tapi saya belajar untuk Tuhan itu kenal hidup saya. Nah, ini yang paling penting yang harus kita belajar. Jangan kita hanya sekedar kenal siapa Allah kita, tapi izinkan dia mengenal kehidupan kita. Artinya gini, tidak ada yang tersembunyi ya dari Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan, semua Tuhan tahu. Makanya penting untuk kita mengalami keterbukaan dengan Tuhan. Ya, terbuka itu penting. Ada sebuah statement berkata begini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya, kalau kita terbuka dengan Tuhan, terbuka dengan sesama kita, saya percaya itu akan membuat kita bisa mengalami mujizat dalam hidup kita. Jangan pernah batasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Banyak orang berkata, "Oh, mujizat itu waktu zaman Tuhan Yesus saja." Enggak. Mujizat itu sampai hari ini masih berlaku. Yang paling penting yang harus dilakukan itu terbuka dengan Tuhan, terbuka dengan sesama. Ya, makanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Banyak di antara kita nih, ya kita hanya minta ampun sama Tuhan. Ya, memang kita diampuni sama Tuhan. Tapi kenapa kita masih bisa jatuh bangun lagi dalam kehidupan setiap kita? Karena kita lupa. Di dalam Yakobus pasal yang Yakobus 5 ayat 16 ya, kalau tidak salah di situ. Di sana dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, baru di sana dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini yang saya sangat percaya sekali bahwa ya memang penting terbuka sama Tuhan itu harus. Ya, itu hubungan vertikal kita. Tapi hubungan horizontal kita harus. Makanya kalau saudara kita Katolik dulu ada pengakuan dosa ya, kalau di saudara kita yang Katolik. Betul, Mohon maaf saya agak kurang ini karena saya dari Muslim soalnya saya tidak paham. Tapi saya banyak belajar dari situ ya. Mereka terbuka dengan romonya, dengan paternya, dengan tokoh agama lah. Cuma ya memang tidak boleh sembarangan terbuka kita, tidak boleh sembarangan nanti keterbukaan bukan awal dari pemulihan, tapi keterbukaan awal dari ketahuan itu berbahaya. Dosa kita dibuka-buka sampai jadi kepahitan nanti di situ. Betul, Nah, ini penting buat kita untuk terbuka dengan sesama kita, Bapak Ibu. Apapun masalahmu hari ini, apapun kondisimu hari ini, ayo kalau engkau sudah terbuka sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, terbuka dengan sesama kita. Saya ingat ilustrasi yang Tuhan sampaikan ya, bukan ilustrasi ya, pengalaman wanita pendarahan yang 12 tahun itu. Ya, ketika Tuhan Yesus bertanya, ada yang menjamah aku gitu loh. Dia kan murid-muridnya sampai guru tahu kan ini rame, siapa yang menjamah. Tapi kenapa Tuhan Yesus bertanya ada yang menjamah aku? Kan ada kuasa yang keluar dari diri Tuhan Yesus. Nah, ketika wanita pendarahan itu tahu apa yang dia lakukan, dia terbuka dengan Tuhan dan dia terbuka dengan sesamanya. Aku yang menjamah engkau. Sampai Tuhan Yesus berkata gini, anakku, imanmu menyelamatkan. Makanya saya percaya, saya banyak melayani saudara kita dari Muslim juga ya, dari anak-anak Tuhan juga yang di tempat kami di Lombok. Saya bilang sama mereka, kalau kamu terbuka sama Tuhan, terbuka dengan sesama, kalau ada yang pernah kamu lakukan yang mendukakan hati Tuhan, terbuka ngomong di situ. Saya ini sebagai tempat sampah, saya bilang. Dan ketika mereka terbuka, saya selalu melihat mereka mengalami mujizat. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Ya, mereka mengalami kesembuhan di situ. Ada ini berapa bulan yang lalu ya, saya ada satu saudara kita dari Muslim, 2 tahun tidak bisa bangun. 2 tahun tidak bisa bangun, dia hanya di tempat tidur. Mohon maaf untuk buang air itu pun dia hanya di tempat tidur itu. Ya, sampai namanya Mamila. Ketika saya datang ke situ, saya ada belas kasihan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya doakan dia. Nah, yang pertama saya lakukan apa? Saya tanya dia dulu, ada nggak ganjalan di hatimu? Ada nggak sesuatu yang kamu simpan di hatimu? Saya bilang. Baru saya ngomong gitu, nangis dia langsung.
dia ngomongin masalah istrinya sama anak-anaknya. Tapi ketika dia ampuni anaknya, dia lepaskan pengampunan di situ. Apa yang terjadi? 1 minggu dia langsung bisa duduk, setelah itu dia bisa berjalan. Hari sampai detik ini pun saya bersyukur dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan itu mujizat yang saya wow. Makanya saya tidak heran kalau orang lumpuh bisa berjalan. Itu saya sangat percaya sekali bahwa mujizat itu masih ada. Tapi yang paling penting yang harus kita ingat, jangan sampai ada sesuatu yang menuduh di hati kita. Ya, saya ingat firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 ya. Boleh minta tolong kakak? Boleh. Saya hafal sih, cuma nanti biar lebih enak. 1 Yohanes ya Pak ya? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22 atau 21 ya? Ya. Siap. 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita 21 Bapak. Dari 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ayat 22. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan perbuatan apa yang berkenan kepadanya. 23 kakak. Dan ia perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ini yang saya sangat mohon maaf, saya bisa sharingkan sedikit nih, karena kami dipercayakan punya kelola klinik di tempat kami. Klinik itu untuk membantu orang Hindu, membantu orang Muslim, membantu orang Kristen, membantu orang Konghucu untuk mereka bisa mengalami kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Saya selalu berkata kepada mereka, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Yesus yang menyembuhkan. Karena dialah sumber kesembuhan dalam hidup setiap kita. Nah, ketika saya habis konseling dia, dan saya cuma bilang gini, mau nggak Bapak saya doakan? Atau mau nggak Ibu saya doakan? Nah, di tengah doa saya tuntun dia untuk mengaku dosa. Di tengah doa, Bapak ikuti saya ya. Ibu ikuti saya ya. Saya tuntun dia untuk ngaku dosa dan menerima satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat tadi itu. Nah, di situ makanya penting buat kita untuk jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal di hati